Sekelompok turis mengalami kecelakaan di pulau tak berpenghuni yang mengerikan. Pulau ini penuh dengan sarang besar dan kecil. Bukan hanya berbentuk bunga krisan. Masing-masing tidak berhenti bergerak. Tidak ada yang berani menyentuh mereka. Tapi siapa sangka benda ini tiba-tiba bereaksi. Langsung menyeret pengunjung ke dalam gua. Ternyata sifat mereka haus darah. Dan orang yang diserang hanya mengalami luka di kakinya. Itu sebabnya mengalami serangan. Tapi dari mana yang ini berasal? Seiring dengan perlahan masuknya pengunjung, menemukan hal-hal aneh di pulau itu lagi. Pohon di hutan ini, teruskan, satu pohon menghilang. Semua orang mengira itu ilusi. Tetapi hanya Qin Kuan yang menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Benar saja, seorang teman di sana berhenti untuk minum air. Dalam sekejap mata, langsung hilang. Setengah bagian atasnya berada dalam posisi yang aneh. Ditusuk di mana-mana. Menatap pohon. Ternyata di atas hutan ada laba-laba raksasa. Pohon-pohon itu menghilang. Ini sebenarnya kakinya. Semua orang menembak dengan senjata. Tapi itu tidak berhasil. Seorang kawan diserang lagi. Paman tahu bahwa dia tidak bisa hidup. Mengeluarkan granat, dan ingin mati dengan laba-laba. Maka bisa mengejarnya. Kelompok kecil tidak ingin tahu tentang apa ini. Berharap ada jalan untuk diselamatkan. Keluar dari tempat yang buruk ini. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bagian dalam pulau ini memiliki arsitektur manusia. Seiring dengan semua orang masuk ke dalam, baru saja menemukan kebenaran tentang makhluk aneh ini. Di dalam, ada tubuh yang mengenakan pakaian pelindung bahan kimia. Selain itu, ada banyak dokumen eksperimental biologis. Ternyata, tempat ini dulunya adalah laboratorium biologi sebuah perusahaan. Mereka mengangkat bendera penelitian dan pengembangan makanan ular. Tapi secara genetik memodifikasi makhluk di sini. Tidak hanya memelihara banyak ular. Dan secara berkala membakar kehidupan ini. Hasil ceroboh muncul kesalahan. Gen yang terpapar mengarah pada karma. Menyebabkan semua orang di pulau itu mati. Ular raja terbesar juga kehilangan kendali. Tidak hanya mereka secara teratur mendominasi pulau ini. Juga berspesialisasi dalam menyerang orang untuk membalas dendam. Itu ditekan untuk waktu yang lama. Ini adalah film baru yang dirilis. Deep Sea Mutant Snake. Karena filmnya tayang, saya hanya bisa menyebutkannya di sini. Adapun sekelompok orang, bagaimana mereka harus melarikan diri? Berapa harga yang akan dibayar oleh perusahaan yang tidak jujur? Silakan untuk menonton sendiri. Gadis ular berusia 18 tahun ini menyelesaikan upacara inisiasi dia. Dia merangkak keluar dari kulit sedikit demi sedikit. Kocok seseorang dan berubah menjadi jalang. Alasan mengapa dia mencoba berubah menjadi bentuk manusia. Itu adalah keinginan melalui kelahiran. Mengubah manusia menjadi kehidupan ular berikutnya. Karena sejak manusia muncul, perlombaan ular mulai dipaksa menghadapi pembunuhan. Manusia tidak hanya memotong perut ular untuk membuat obat. Mereka juga membawa daging ular ke restoran daging ular di seluruh dunia. Bikin masakan enak. Mereka bahkan membawa ular untuk berendam dalam anggur. Rendam setiap 10 tahun sekali. Tetapi hal-hal ini masih belum cukup untuk mengancam reproduksi ular. Apa yang sebenarnya menyebabkan pembalasan ular? Ini pedagang yang tidak bermoral lagi. Mulai kembangkan mie instan daging ular bakar. Mereka melemparkan puluhan ribu ular ke dalam lubang yang dalam. Lalu bakar dengan api besar. Gak ngangka lubangnya gede banget. Beberapa kebakaran tidak dapat ditutup-tutupi. Buat ular di tepi merangkak naik. Tidak menunggu reaksi orang. Digigit sampai mati mereka yang memegang selang kebakaran. Kemudian dia menggigit penjaga sampai mati satu persatu. Ribuan ular tersebar di pulau terpencil. Dan bos perusahaan makanan mengetahui tentang kekacauan itu. Segera bawa istri kecil itu untuk melarikan diri. Para penjaga di pulau itu benar-benar di luar kendali. Jadi saya berencana untuk meninggalkan pulau dan melarikan diri. Tapi tidak mungkin ingin lari. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Di pulau itu, ada juga transformasi tanah longsor.
Tapi kapal pesiar tidak tahu situasinya. Jangan hati-hati melewati tempat ini. Cepat ditangkap oleh ular di laut. Penumpang di kapal meninggal, beberapa terluka. Tapi tidak ada yang tahu bahwa ular ini datang untuk membalas dendam. Turis yang beruntung selamat kurang dari 10 orang. Mereka awalnya mengira itu aman di kokpit. Apakah berhasil lolos dari kecelakaan? Tapi tak disangka, di pintu kaca kokpit, tiba-tiba skala besar muncul. Ketika semua orang datang ke geladak untuk melihat, baru tahu ternyata ular raksasa. Qin Kuan menyuruh semua orang untuk duduk di kano untuk melarikan diri terlebih dahulu. Lalu dia tinggal untuk memblokir ekornya. Dia menggunakan palu untuk memecahkan semua pipa pasokan di kapal. Mengisi bahan bakar mobil di mana-mana. Tunggu ular membungkus erat di sekitar perahu. Dia melepaskan tembakan sinyal. Melihat Qin Kuan dan ular mati secara bersamaan, semua orang sangat sedih. Tapi kali ini, sebuah lengan menempel di sisi perahu. Ternyata alasan mengapa Qin Kuan menggunakan senjata sinyal untuk menyalakan api. Ini untuk memberi diri sendiri waktu untuk melarikan diri. Tapi apa gunanya memiliki rencana yang lebih baik? Di pelabuhan tetangga, satu-satunya pemberhentian adalah pulau terpencil itu. Lingkungan bertahan hidup di pulau lebih intens daripada di kapal. Sayang sekali orang tidak tahu itu. Petani ular di Hubei membunuh total lebih dari 70 ular berbisa. Hasil 5 tahun kemudian tiba-tiba bertemu dengan kawanan ular. Petani mengabdikan hidupnya di tempat. Hanya ada 9 luka yang tersisa di tubuh. Kisah ini mengejutkan pers lokal. Karena setelah petani meninggal, di atas kuburnya selalu ada ular yang melilit. Apalagi dari tahun 1991 sampai sekarang. Setiap bulan Maret dan September, akan ada kawanan besar ular yang merangkak dari segala arah. Menari di sekitar kuburan. Ini seperti menghadiri pertemuan. Adegan mengerikan ini sulit dilihat dalam 100 tahun. Ada yang mengatakan bahwa ular dilahirkan dengan balas dendam. Insiden petani itu sama sekali bukan kebetulan. Karena melalui seseorang yang mengetahui fakta yang terungkap. Setelah petani ini membunuh 70 ular. Selama 5 tahun, selalu diburu ular. Tingkat kebencian dapat terlihat sangat serius. Jadi setelah petani itu meninggal, ular-ular itu tetap tidak melepaskannya. Tapi mengapa ada begitu banyak penangkap ular? Dan ular berbisa hanya memburunya dia. Selanjutnya, hal-hal aneh seperti itu sering terjadi. Setiap cerita adalah teka-teki yang belum terjawab. Misalnya, sebuah kapal dagang berlayar di Samudra Pasifik. Para turis hanya peduli tentang menyanyi dan menari. Tapi sama sekali tidak waspada terhadap bahaya hidup. Seluruh kapal dikelilingi oleh ular yang tidak dapat dijelaskan. Ketika staf layanan mengatur ulang ruang tamu, begitu dia membuka selimut, seekor ular membidiknya. Sebagian besar orang di kapal tidak mengetahuinya. Seseorang melakukan kebersihan pribadi. Tiba-tiba seekor ular keluar dari lubang pembuangan. Gigit dia sampai mati. Ada tamu yang lebih beruntung. Sedang duduk di toilet dan diserang. Seorang laki-laki di atas kapal menemukan kelainan. Segera ingatkan semua orang untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi, guru, jangan perbaiki, ada ular di sini. Gugup, di mana Anda mendapatkan ular di atas kapal? Nama pria itu adalah Qin Kuan. Karena pemahaman tertentu tentang biologi. Jadi dia dengan cepat menemukan fenomena aneh pada ular. Jenis ular ini jelas bukan jenis ular yang akan merugikan orang sesuka hati. Tapi mengapa dia menyerang begitu dia naik perahu? Ternyata, ular-ular ini semuanya berasal dari satu-satunya pulau di dekat Pasifik Selatan. Setahun yang lalu peristiwa mengerikan terjadi.